John Herdman become Indonesian head coach for the national team. Here we go. This time, it's our home. We fight until the end. And we appreciate this opportunity to play for our country, for our parents, for our grandparents. And we are all Indonesia. We are all trying to defend the country. So thank you. Jagat media sosial sempat dibuat geger oleh kabar bahwa bek Pascal Struijk tengah menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Isu ini dengan cepat menyebar dan memicu antusiasme tinggi dari para pecinta sepak bola tanah air yang berharap lini pertahanan Garuda semakin kuat. Informasi yang beredar ternyata hanya bagian dari tren April Mop, momen tahunan yang kerap dimanfaatkan. Fenomena ini pun memunculkan reaksi beragam. Sebagian netizen sempat berharap kabar itu nyata mengingat kualitas pemain Leeds United tersebut dinilai cocok untuk timnas Indonesia. Nama Pascal Struijk memang bukan sosok asing bagi penggemar sepak bola Indonesia. Bek berusia 26 tahun itu kerap menjadi perbincangan karena memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarganya. Dalam wawancara bersama ESPN Belanda, Struijk mengaku terhibur dengan perhatian besar dari fans Indonesia. Saya senang melihat bagaimana para penggemar di sana dan betapa mereka sangat ingin saya ke sana, ujarnya. Ia juga menambahkan, itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara sepak bola yang sangat besar. Semua penggemar yang berkomentar di bawah unggahan Instagram, respons tersebut memperlihatkan betapa besar antusiasme publik Indonesia terhadap pemain diaspora yang berpotensi memperkuat tim nasional. Jejak keturunan Indonesia. Fakta bahwa Struijk memiliki darah Indonesia memang benar adanya. Ia lahir di Deurne, Belgia pada 11 Agustus 1999 dan memiliki garis keturunan dari kakek neneknya yang berasal dari Hindia Belanda. Namun, Struijk sendiri sempat mengaku heran bagaimana publik Indonesia bisa mengetahui latar belakang tersebut. Orang-orang Indonesia tampaknya sadar kalau saya punya roots Indonesia, tapi saya heran mereka tahu dari mana, ungkapnya pada 2020. Kisah ini menunjukkan bagaimana kuatnya perhatian fans Indonesia terhadap pemain diaspora di berbagai liga Eropa. Bahkan tanpa konfirmasi resmi, rumor seperti naturalisasi Struijk bisa dengan cepat viral dan dipercaya luas. Proyek naturalisasi John Herdman menguat, Pascal Struijk masuk radar timnas Indonesia. Langkah serius terus dilakukan PSSI bersama pelatih kepala John Herdman dalam membangun kekuatan timnas Indonesia menuju level yang lebih kompetitif. Salah satu fokus utama dalam proyek jangka panjang ini adalah memperkuat skuad melalui jalur naturalisasi pemain keturunan yang memiliki kualitas dan pengalaman di kompetisi Eropa. Nama terbaru yang mencuat adalah Pascal Struijk, bek tangguh yang saat ini bermain di Inggris. Pemain berpostur hampir 190 cm itu dinilai sebagai sosok ideal untuk memperkokoh lini belakang Garuda, sejalan dengan kebutuhan tim yang ingin meningkatkan kualitas bertahan sekaligus membangun serangan dari lini belakang. Secara garis keturunan, Pascal Struijk memiliki darah Indonesia yang mengalir dari keluarga ibunya. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa garis leluhurnya berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Fakta ini menjadi dasar kuat bagi PSSI untuk menjajaki proses naturalisasi,
yang kini disebut telah memasuki tahap komunikasi awal. Bagi John Hartman, naturalisasi bukan sekadar strategi instan, melainkan bagian dari sistem pembangunan tim yang lebih besar. Ia menginginkan perpaduan antara pemain lokal dan diaspora yang telah ditempa di lingkungan sepak bola modern. Dengan pendekatan ini, Hartman berharap dapat meningkatkan standar permainan timnas Indonesia, baik dari segi fisik, disiplin taktik, maupun mental bertanding. Masuknya nama Pascal Struijk juga menunjukkan bahwa PSSI kini lebih selektif dalam memilih pemain naturalisasi. Tidak hanya melihat garis keturunan, tetapi juga kualitas jam terbang serta kesesuaian dengan filosofi permainan tim. Jika proses ini berjalan lancar, kehadiran Struijk berpotensi memberikan dampak signifikan, terutama dalam memperkuat kedalaman skuad dan meningkatkan persaingan internal. Hal ini penting sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju target besar, termasuk tampil kompetitif di level Asia dan membuka peluang menuju Piala Dunia. Proyek naturalisasi yang digagas John Hartman kini mulai menunjukkan arah yang jelas. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan tambahan tenaga dari pemain diaspora berkualitas, Timnas Indonesia perlahan membangun fondasi baru demi masa depan yang lebih menjanjikan di kancah sepak bola internasional. Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Soemarji meminta publik untuk bersabar menanti perkembangan proses naturalisasi dua pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. Ia menegaskan pemain ini akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Belakangan ini PSSI Santer dikabarkan tengah menjalani proses naturalisasi untuk dua pemain keturunan dari Eropa. 3, 2, 1. Juve, Indonesia. Oha! Da gibt's keinen. Namun, PSSI belum juga memberikan bocoran soal dua pemain keturunan untuk Timnas Indonesia ini. Nama untuk dua pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi ini masih dirahasiakan. Akan tetapi, untuk pemain ini dipastikan sesuai dengan permintaan dari pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Hanya saja masih proses, karena PSSI masih menunggu sidang di Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Ini karena pengajuan naturalisasi biasanya dilakukan PSSI ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora RI. Kemudian lanjut ke Kementerian Hukum, Kemenkum, setelah itu Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek, Badan Intelijen Negara, BIN, Presiden RI, DPR RI, dan setelah itu keputusan Presiden, dan akan ada pengambilan sumpah di Kemenkum. Soemarji pun memberikan update terbaru soal progres pemain naturalisasi tambahan untuk memperkuat Timnas Indonesia ini. Soemarji menegaskan bahwa pihak federasi tengah memantau perkembangan proses tersebut dan siap menyampaikan ke publik pada momen yang tepat. Kan sama sebagai striker, sehingga pertimbangan-pertimbangan itulah itu akan kita sampaikan di kesempatan berikutnya, ucapnya. Untuk itu, Soemarji meminta semua pihak buat lebih bersabar terkait naturalisasi pemain baru buat skuad Garuda nanti. Kita akan tunggu dahulu perkembangannya, tuturnya. PSSI memang tengah melakukan proses naturalisasi ini. FIFA beri restu 4 pemain keturunan yang sudah dihubungi PSSI. Ini berpeluang dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia usai FIFA Series 2026. Sebanyak 4 pemain keturunan ini sudah dihubungi PSSI untuk dinaturalisasi dan mendapat restu dari FIFA. Para pemain tersebut berpotensi dipanggil John Hartman ke Timnas Indonesia usai FIFA Series 2026. Unites the world. Timnas Indonesia saat ini sedang bersiap FIFA Series 2026. Turnamen ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUG IBK, Jakarta pada 27 dan 30 Maret 2026. Pelatih John Hartman telah menentukan daftar 23 pemain yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia, termasuk Elkan Bagot yang akhirnya comeback berseragam merah putih setelah 2 tahun absen pada 30 Maret 2026.
Selain menantikan debut John Hartman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, salah satu hal yang patut ditunggu adalah calon pemain naturalisasi. Pasalnya, Indonesia akan menghadapi banyak agenda penting. Selepas bermain di FIFA Series 2026, timnas Indonesia akan bersiap menghadapi Piala AFF 2026. Turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara itu akan digelar pada Juli 2026 mendatang. Timnas Indonesia juga akan menghadapi beberapa agenda penting lainnya seperti FIFA Matchday Juni dan ASEAN Cup. Oleh karena itu, menarik untuk membahas calon pemain naturalisasi yang sudah dihubungi PSSI. Berikut daftar 4 pemain keturunan yang sudah dihubungi PSSI dan mendapat restu dari FIFA untuk dinaturalisasi. 1. Luke Fikri. Winger yang kini bermain untuk MacArthur FC di kompetisi Australia ini mengungkapkan bahwa dirinya telah masuk radar PSSI untuk proses naturalisasi. Bahkan komunikasi juga sempat terjalin dengan pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Dan dia nampaknya sudah ikut gabung dalam latihan timnas Indonesia. Fikri menyebut dirinya memiliki beberapa opsi negara yang bisa dibela, seperti Australia, Amerika Serikat, hingga Indonesia. Namun, ia menilai Indonesia menunjukkan ketertarikan yang cukup serius dan sudah ada pembicaraan awal untuk menjajaki peluang tersebut. 2. Tristan Goijer. 3. Dean Zandbergen. 4. Laurin Ulrich, gelandang 1. FC Magdeburg di divisi kedua Liga Jerman atau Bundesliga 2 ini dikabarkan sudah pernah dihubungi oleh PSSI. Kabar ini disampaikan oleh YouTuber yang dekat dengan para pemain keturunan Yusa Nugraha. Laurin ini sudah didekati oleh PSSI. Mereka sudah menghubungi dan juga berbincang dengan ayah Laurin, lebih tepatnya Fardi.